dari kelompok B21 akan mempresentasikan pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Apa? Granulasi basah? Apa sih granulasi basah itu? Coba kita search granulasi basah. Granulasi basah merupakan salah satu metode pembuatan tablet. Metode ini memproses campuran partikel zat aktif dan eksipien menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga terjadi massa lembab yang dapat digranulasi. Gitu ya. Aha, coba yuk kita cari tahu lebih dalam. Ayo, penasaran kan sama granulasi basah? Makanya ikutin terus video ini supaya kalian bisa tahu apa sih granulasi basah itu. Check it out! Halo, hari ini kami akan menyampaikan beberapa tentang granulasi basah. Yang pertama, teori singkat dari metode granulasi basah. Yang kedua, prosedur pendahuluan. Yang ketiga, perbedaan formula 5 resep. Yang keempat, hasil. Yang kelima, pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan resep manakah yang menghasilkan evaluasi tablet terbaik. Yang pertama adalah teori singkat granulasi basah. Metode granulasi basah adalah proses yang memerlukan adanya penambahan suatu cairan ke dalam bentuk serbuk dalam sebuah wadah dengan beberapa pergerakan yang akan menghasilkan aglomerasi atau granul-granul. Granulasi basah dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur sampai homogen, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat, jika perlu ditambahkan bahan pewarna. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan, dengan contoh resep tersebut dengan cara pembuatan larutan PVP jika ditambahkan dalam bentuk larutan. 1. Timbang sejumlah PVP yang diperlukan, larutkan dalam sejumlah pelarut pengikat berdasarkan hasil orientasi ataupun berdasarkan data kelarutan PVP. 2. Aduk hingga PVP melarut sempurna. Yang ketiga, pelarut sisa atau hasil orientasi penggunaan jumlah pelarut pengikat dapat digunakan untuk pembilasan, karena sering terjadi penempelan larutan pengikat kenal pada dinding gelas piala. Selanjutnya yaitu granulasi dan pengempaan. Yang pertama, jika diperlukan, zat aktif dan eksipien masing-masing dihaluskan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kedua, pencampuran zat aktif, bahan pengisi, dan bahan penghancur jika akan dilakukan penambahan pengikat secara basah. 3. Pencampuran zat aktif, bahan pengisi, dan bahan pengikat kering, bahan penghancur dalam penambahan pengikat secara kering. 4. Menyiapkan cairan penggranulasi basah, larutan musilago atau suspensi atau larutan gel. 5. Menyiapkan air, alkohol, atau hidroalkohol untuk mengaktifkan pengikat kering. 6. Pembuatan massa basah dilakukan dalam planetary mixer. Penambahan cairan dilakukan secara bertahap dengan cairan penggranulasi. 7. Massa lembab dibentuk menjadi granul dengan mengekstrusi melalui mesin oscillating granulator menggunakan ayakan berukuran 10-14 mesh atau dilewatkan melalui ayakan secara manual. 8. Granul lembab kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 50-60 derajat Celcius. 9. Granul yang telah kering, kandungan lembab 2-3%, dilewatkan kembali melalui ayakan berukuran 16-20 mesh. 10. Granul kering kemudian dievaluasi mutunya lalu ditimbang. 11. Granul yang memenuhi syarat kemudian dicampur dengan fase luar. 12. Massa kempa yang diperoleh kemudian dikempa menjadi tablet menggunakan ukuran punch yang sesuai dengan bobot. Yang terakhir, tablet yang diperoleh kemudian dievaluasi yang meliputi persyaratan resmi dan industri. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perbedaan formula kelima tablet. Dalam kelima resep ini persamaannya yaitu sama-sama menggunakan zat aktif vitamin B6 100 mg. Perbedaan dari kelima resep ini yaitu pada zat pengikatnya. Di resep 1 dan resep 2 menggunakan zat pengikat musilago amili 10%. Di resep 3 menggunakan PVA 3% dan di resep 4 dan 5 menggunakan PVP 5%. Selanjutnya yaitu evaluasi resep. Evaluasi resep dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, dan evaluasi tablet.
Evaluasi granul. Evaluasi granul yang pertama dilakukan yaitu granulometri. Dilakukan dengan cara melewatkan granul pada satu seri susunan ukuran pengayakan. Yang kedua, bobot jenis. Pengukuran bobot dalam penetapan kompresibilitas yang didasarkan pada berat jenis ruah dan mampat. Yang ketiga yaitu kadar mampat. Dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur, lalu volume awal dicatat. Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan, lalu diukur volumenya untuk tiap-tiap ketukan. Yang keempat yaitu kecepatan aliran. Dilakukan dengan metode corong. Kecepatan aliran dihitung dengan membagi bobot granul dengan waktu yang dibutuhkan granul untuk melewati corong. Syarat kecepatan aliran yang baik yaitu 4 hingga 10 gram per sekon. Yang kelima yaitu kandungan lembab. Jumlah lembab yang teradopsi pada permukaan granul. Syarat kandungan lembab yang baik yaitu 1 hingga 3%. Selanjutnya yaitu evaluasi granul. Yang pertama ada bobot jenis nyata, yaitu sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimasukkan ke dalam gelas ukur tanpa pengetukan. Sedangkan bobot jenis mampat adalah sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimampatkan 500 kali. Yang kedua yaitu waktu alir merupakan parameter sifat alir atau fluiditas granul yang nantinya akan berpengaruh pada proses pentabletan. Yang ketiga yaitu kadar mampat. Adapun syarat-syaratnya yaitu 5-15 yang berarti baik sekali, 12-16 artinya baik, 18-21 yaitu agak baik, 25 hingga 32 jelek, 33-38 sangat jelek, dan jika lebih dari 40 berarti sangat-sangat jelek. Selanjutnya yaitu ada evaluasi tablet. Yang pertama yaitu organoleptik. Dilakukan dengan cara tablet diamati secara visual, rupa, bau maupun rasa. Diamati apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna, bentuk tablet, dan lain-lain. Yang kedua ada keseragaman ukuran. Dilakukan dengan cara 20 tablet diambil secara acak, diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan. 20 tablet diambil secara acak, lalu diuji kekerasan menggunakan hardness tester. Syarat kekerasan yang baik yaitu 4 hingga 10 kg. Yang keempat yaitu friabilitas atau fleksibilitas. Friabilitas berhubungan dengan kekerasan tablet. Dilakukan dengan cara masukkan tablet ke dalam alatnya, lalu putar sebanyak 100 putaran. Syarat friabilitas yang baik yaitu jika kurang dari 1%. Yang kelima yaitu keseragaman bobot. Dilakukan dengan cara 20 tablet diambil secara acak dan ditimbang satu persatu. Tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar. Yang terakhir yaitu waktu hancur. 6 tablet dimasukkan satu persatu ke dalam lubang tabung. Lalu keranjang dinaik turunkan secara teratur 30 kali tiap menit. Syarat waktu hancur yang baik yaitu dia hancur dengan sempurna setelah 30 menit. Evaluasi 5 resep dari resep 1. Evaluasi granulometri tidak memenuhi syarat, tidak membentuk kurva distribusi normal. BJ-nya memenuhi syarat. BJ ruang 0,624 gram per mili, BJ mampat 0,765 gram per mili, kadar mampat 18% memenuhi syarat. Dengan syarat 18-21 agak baik. Kecepatan aliran rata-rata 1,14 gram per second tidak memenuhi syarat. Kadar lembab 2,25% memenuhi syarat. Evaluasi tablet organoleptik memenuhi syarat. Keseragaman ukuran diameter rata-rata 0,826, SD sama dengan 0,8265 memenuhi syarat. Kekerasan 0,072 kg tidak memenuhi syarat. Friabilitas 0,317% memenuhi syarat. Keseragaman bobot 323 sampai 329 mg memenuhi syarat. Waktu hancur terlalu cepat yaitu dalam waktu 1-2 menit. Evaluasi 5 resep dari resep kedua didapat evaluasi granul, evaluasi tablet, dan evaluasi IPC. Evaluasi granulnya, granulometri memenuhi syarat, membentuk kurva distribusi normal. BJ-nya memenuhi syarat.
BJ ruahnya 0,85 gram per mili, BJ mampat 0,80 gram per mili. Kadar mampat 12% memenuhi syarat. Kecepatan aliran 71,8 gram per second memenuhi syarat. Dan kadar lembabnya 2,11% memenuhi syarat. Evaluasi tablet organoleptik memenuhi syarat. Keseragaman ukuran, diameter rata-rata 0,809, tabel rata-rata 0,458 cm memenuhi syarat. Kekerasan 2,05 kg tidak memenuhi syarat. Variabilitasnya 1,857% tidak memenuhi syarat. Keseragaman bobot 403,7 sampai 446,2 memenuhi syarat. Waktu hancur terlalu cepat. Waktunya 1 sampai 4 menit. Evaluasi IPC, kecepatan alirannya 52 gram per second memenuhi syarat. Kadar mampat T-nya sama dengan 15,38% memenuhi syarat. Bobot jenisnya sama dengan 0,80 gram per mili memenuhi syarat. Selanjutnya di resep ketiga, didapat evaluasi granulometrinya memenuhi syarat karena membentuk kurva distribusi normal. BJ-nya memenuhi syarat. BJ ruahnya 0,618 gram per mili, BJ mampat 0,717 gram per mili. Kadar mampatnya 13,8%. Di syarat 12 sampai 16, berarti itu termasuk golongan baik dan memenuhi syarat. Kecepatan aliran didapat 1,7 sampai 3,3 gram per second, tidak memenuhi syarat. Kadar lembabnya 1,56% memenuhi syarat. Evaluasi tablet organoleptiknya memenuhi syarat. Keseragaman ukuran memenuhi syarat. Kekerasan rata-rata 2,6375 kg tidak memenuhi syarat. Variabilitasnya 1,068% tidak memenuhi syarat. Keseragaman bobot terdapat 2 tablet yang menyimpang dari 7,5% dari rata-rata bobot tablet. Tidak memenuhi syarat. Waktu hancur memenuhi syarat. Hasilnya 5 sampai 6 menit. Evaluasi IPC, kecepatan aliran 1,8 sampai 3,4 gram per second tidak memenuhi syarat. Kadar mampat 12,72% memenuhi syarat. BJ ruah 0,576 gram per mili, BJ mampat 0,66 gram per mili memenuhi syarat. Evaluasi 5 resep dari resep keempat. Didapat evaluasi granul. Yang pertama granulometri memenuhi syarat, membentuk kurva distribusi normal. BJ-nya memenuhi syarat. BJ ruah 0,657 gram per mili, BJ mampat 0,735 gram per mili. Kadar mampat memenuhi syarat. Persen kadarnya 10,5%. Syarat kadar mampat 5 sampai 15. Berarti artinya ini baik sekali. Kecepatan aliran 1,8 sampai 3,5 gram per second tidak memenuhi syarat. Kadar lembab persen kadarnya didapat 3,9% tidak memenuhi syarat. Evaluasi tablet organoleptik memenuhi syarat. Keseragaman ukuran memenuhi syarat. Kekerasan rata-rata 5,675 kg memenuhi syarat. Variabilitas 0,76% tidak memenuhi syarat. Keseragaman bobot terdapat 2 tablet yang menyimpang, artinya tidak memenuhi syarat. Waktu hancur memenuhi syarat. Hasilnya 12 sampai 13 menit. Evaluasi IPC, kecepatan aliran 1,2 sampai 2,5 gram per second tidak memenuhi syarat. Kadar mampat T sama dengan 12,5% memenuhi syarat. BJ ruah 0,625 gram per mili memenuhi syarat. BJ mampat 0,714 gram per mili memenuhi syarat. Selanjutnya dari resep yang kelima, didapat evaluasi granulometrinya tidak memenuhi syarat karena tidak membentuk kurva distribusi normal. BJ ruahnya 0,6085 gram per mili, BJ mampat 0,695 gram per mili, artinya memenuhi syarat. Kadar mampat persen kadar 12,5%, dari syarat 12 sampai 16, baik dan memenuhi syarat. Kecepatan aliran 5,6 sampai 6,6 gram per second tidak memenuhi syarat. Kadar lembab persen kadar 2,3% memenuhi syarat. Evaluasi tablet organoleptik memenuhi syarat. Keseragaman ukuran rata-rata 0,832 cm memenuhi syarat. Kekerasan 5,27 kg memenuhi syarat.
variabilitas 0,3% memenuhi syarat, keseragaman bobot rata-rata 0,2783 memenuhi syarat, waktu hancur memenuhi syarat dengan hasil 11-14 menit. Evaluasi IPC, kecepatan aliran 6,5 sampai 8,9 gram per second memenuhi syarat, kadar mampat T sama dengan 13,09% memenuhi syarat, BJ ruah 0,57 gram per mili memenuhi syarat, BJ mampat 0,66 gram per mili memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil evaluasi resep. Pada pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini, terdapat 3 evaluasi yang dilakukan, yaitu evaluasi granul, evaluasi IPC, serta evaluasi tablet. Dalam 5 resep tersebut, pada resep 1 tidak dilakukan evaluasi IPC. Yang pertama yaitu evaluasi granul. Dalam evaluasi granul ini terdapat 5 uji yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji granulometri. Uji ini memiliki syarat harus membentuk kurva distribusi normal. Dari kelima resep yang ada, resep 2, 3, dan 4 memenuhi syarat karena terbentuknya kurva distribusi normal. Sedangkan resep 1 dan 5 tidak memenuhi syarat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya penggunaan gelidan dalam formula. Kedua yaitu bobot jenis nyata. Untuk mendapatkan bobot jenis nyata ini, sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimasukkan ke dalam gelas ukur tanpa pengetukan. Sedangkan bobot jenis mampat adalah sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimampatkan 500 kali. Dari kelima resep didapatkan bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan formula di dalamnya. Selanjutnya yaitu dilakukan uji kadar mampat. Kadar mampat yang dikatakan baik sekali yaitu memiliki nilai 5-15%. Dari kelima resep yang paling baik adalah resep 4, yaitu dengan nilai 10,52%. Resep 1 masuk ke dalam kategori agak baik, sedangkan resep 2, 3, dan 5 masuk dalam kategori baik. Yang keempat yaitu dilakukan uji waktu alir. Waktu alir merupakan parameter sifat alir atau fluiditas granul yang nantinya akan berpengaruh pada proses pentabletan. Waktu alir semakin cepat menunjukkan sifat alir yang semakin baik, sehingga proses pentabletan tidak mengalami kesulitan. Aliran granul dikatakan baik bila lebih dari 4 gram per second. Hasil pemeriksaan, waktu alir dari kelima resep menunjukkan bahwa resep 2 dan resep 5 memenuhi persyaratan waktu alir, yang masing-masing rata-ratanya adalah 71,8 gram per second dan 6,67 gram per second. Sedangkan resep 1, 3, dan 4 tidak memenuhi syarat kecepatan alir. Waktu alir yang tidak sesuai dapat mengakibatkan granul tidak bisa mengisi ruang cetak secara maksimal dan konstan. Uji terakhir yang dilakukan pada evaluasi granul yaitu uji kelembaban. Uji kelembaban berfungsi untuk meningkatkan sifat adesivitas dan kohesivitas granul. Dari kelima resep tersebut, hanya resep 4 lah yang tidak memenuhi syarat uji kelembaban. Kadar lembab yang baik sendiri memiliki nilai sebesar 1-3%, sedangkan pada resep 4 memiliki kandungan lembab sebesar 3,9%. Hal ini dapat dikarenakan penambahan musilago amili yang terlalu banyak, sehingga dapat meningkatkan kadar lembabnya. Evaluasi kedua yang dilakukan pada metode granulasi basah yaitu evaluasi IPC. Uji pertama yang dilakukan pada evaluasi IPC yaitu bobot jenis nyata. Bobot jenis nyata adalah sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimasukkan ke dalam gelas ukur tanpa pengetukan. Sedangkan bobot jenis mampat adalah sejumlah granul yang diketahui bobotnya dimampatkan 500 kali. Dari keempat resep tersebut didapatkan bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan formula di dalamnya. Yang kedua yaitu dilakukan uji kadar mampat. Kadar mampat yang dikatakan baik sekali memiliki nilai sebesar 5-15%. Dari keempat resep, yang paling baik adalah resep keempat, yaitu dengan nilai 12,5%. Untuk resep kedua, 3, dan 5 masuk ke dalam kategori baik. Uji terakhir yang dilakukan pada evaluasi IPC yaitu uji waktu alir. Waktu alir merupakan parameter sifat alir atau fluiditas granul yang nantinya akan berpengaruh pada proses pentabletan. Waktu alir semakin cepat menunjukkan sifat alir yang semakin baik, sehingga proses pentabletan tidak mengalami kesulitan.
Hasil pemeriksaan waktu alir dari keempat resep menunjukkan bahwa resep 2 dan 5 memenuhi persyaratan waktu alir, yang masing-masing rata-ratanya adalah 52 gram per second dan 7,95 gram per second, di mana aliran granul dikatakan baik bila lebih dari 4 gram per second. Sedangkan resep 3 dan 4 tidak memenuhi syarat kecepatan alir. Waktu alir yang tidak sesuai dapat mengakibatkan granul tidak bisa mengisi ruang cetak secara maksimal dan konstan. Pada metode granulasi basah, evaluasi terakhir yang dilakukan adalah evaluasi tablet. Uji pertama yang dilakukan yaitu keseragaman ukuran. Persyaratan keseragaman ukuran menurut Farmakope edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang 4/3 tebal tablet. Dari kelima resep tersebut, tidak ada yang melebihi dari batas masing-masing. Yang kedua yaitu uji keseragaman bobot. Keseragaman bobot merupakan parameter yang sangat penting dalam kualitas tablet. Keseragaman bobot dari kelima resep tersebut terdapat dua formula yang tidak memenuhi syarat pada Farmakope Indonesia, yaitu resep 3 dan resep 4. Pada resep 3, terdapat dua tablet yang tidak memenuhi standar pada kolom A, dan didapat satu tablet yang tidak memenuhi standar pada kolom B. Begitu juga pada resep 4. Sedangkan pada resep 1, 2, dan 5 memenuhi standar karena tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari rata-rata. Keseragaman bobot sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya sifat alir massa tablet atau granul. Yang ketiga yaitu uji variabilitas. Variabilitas merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Resep 1, 2, dan 3 tidak memenuhi syarat dengan masing-masing persentasenya yaitu 69,8%, 18,57%, dan 1068%. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet. Sedangkan resep 4 dan 5 yaitu 0,76% dan 0,3%, yang berarti kedua resep tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya dilakukan uji kekerasan tablet. Kekerasan tablet merupakan parameter terhadap adanya tekanan atau goncangan mekanis, ketahanan tablet dalam melawan pengikisan dan terjadinya keretakan selama pengemasan atau pengangkutan sediaan tablet. Dari kelima resep tersebut, resep 2, 4, dan 5 memenuhi persyaratan kekerasan tablet yang sesuai literatur, yaitu kekuatan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kg. Sedangkan pada resep 3 tidak memenuhi syarat karena pada resep tersebut rata-rata kekerasan tablet yang didapat adalah 2,67 kg. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya konsentrasi PVA sebagai bahan pengikat pada formula. Uji terakhir yang dilakukan pada evaluasi tablet yaitu uji waktu hancur. Waktu hancur tablet menggambarkan kecepatan hancurnya tablet di dalam tubuh. Ketiga formula memenuhi persyaratan waktu hancur tablet, yaitu kurang dari 15 menit. Dari kelima resep tersebut, semuanya memenuhi persyaratan uji waktu hancur. Dengan urutan tablet yang paling cepat hancur adalah resep 1, selanjutnya resep 2, resep 3, resep 4, dan yang paling lama hancur adalah resep 5. Jadi, dapat disimpulkan dari diskusi kami ini adalah resep 1 tidak melakukan evaluasi IPC, uji keseragaman bobot, dan uji kekerasan, serta tidak memenuhi syarat uji granulometri, kecepatan aliran, dan uji variabilitas. Resep 2 memenuhi syarat semua uji pada evaluasi granul maupun evaluasi IPC, dan hanya tidak memenuhi syarat uji variabilitas pada evaluasi tablet. Resep 3 memenuhi syarat-syarat pada evaluasi granul dan IPC, kecuali pada uji kecepatan aliran, serta tidak memenuhi keseragaman bobot, kekerasan, dan variabilitas. Resep 4 tidak memenuhi syarat kecepatan aliran dan kadar lembab. Pada evaluasi granul, tidak memenuhi syarat kecepatan aliran pada evaluasi IPC, dan tidak memenuhi syarat keseragaman bobot pada evaluasi tablet. Resep 5 memenuhi semua syarat pada evaluasi IPC dan evaluasi tablet, sedangkan pada evaluasi granul hanya uji granulometri yang tidak memenuhi syarat. Dan menurut kami, formulasi terbaik terdapat pada resep 5 karena memenuhi semua syarat pada evaluasi tablet, sedangkan
Formulasi terburuk adalah resep 1 karena tidak melakukan evaluasi IPC dan uji-uji tablet lainnya. Sekian presentasi dari kami. Bila terdapat kekurangan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.